Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan mereview printer Epson L11050, printer dengan ukuran maksimal A3+. Saya review setelah pemakaian sekitar 6 bulan ya, 6 bulan lebih. Kemarin tuh ada yang komentar di channel YouTube saya, dia bilang Epson L11050 itu termasuk produk yang gagal dan tidak direkomendasikan ya. Saya pribadi ketika ada user yang komentar seperti itu adalah pendapat mereka masing-masing ya. Sedangkan saya pribadi akan coba netral aja. Sebagai informasi, saya bukan dari orang Epson, saya juga bukan teknisi printer, saya hanya pengguna atau user printer biasa aja. Kebetulan printer yang saya punya itu kebanyakan dari brand Epson, jadi memang kebanyakan yang saya review itu dari brand Epson karena memang kebutuhan saya ada di brand itu ya. Salah satunya adalah printer Epson L11050. Nah, selama pemakaian kurang lebih dari 6 bulan ini nggak ada masalah untuk pengalaman saya ya, karena saya cetak pun sesuai dengan kebutuhan. Saya beli ini tuh untuk cetak kertas dengan dokumen ukuran ukuran A3 ataupun A3+, itu pun hanya untuk grafik. Kalau dokumen saya enggak, dokumen yang tulisan teks tuh enggak, lebih ke gambar-gambar poster kayak cover buku tuh saya pakai printer ini ya. Jadi kita akan coba bahas pemakaian selama 6 bulan ini seperti apa. Kita akan cek dari counternya dulu ya. Saya akan coba kirimkan proses cek nozzle-nya dulu. Sebentar, saya akan coba kirimkan. Seingat saya belum nyentuh angka 1000 teman-teman. Di bawah 1000 dia. Ya, bunyinya memang cukup keras ya. Nah, kita akan coba cek dulu sebentar. Ini barusan hasil nozzle checknya. Untuk kondisi tintanya masih bagus, hitam masih full, kuning, kemudian merah atau magenta dengan cyan pun masih oke ya. Untuk counternya, ini baru 990 total pages-nya ya. Ini yang peringan sebelumnya, ini kan 856 nih, 856 ini 857, atau teman-teman boleh cek yang totalnya aja. Ini pertama kali ngeprint tuh tanggal 22 bulan April ya, tahun 2024. Jadi belum 1 tahun, tapi udah lebih dari setengah tahun ya. Sekarang udah November, berarti dari April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, udah lebih dari 6 bulan sebetulnya. Nah, untuk tintanya sendiri saya masih menggunakan tinta yang original, bawaannya 003 karena memang masih terjangkau juga ya. Nah, ini walaupun dia counternya 990 ya, atau belum di atas 1000 atau belum banyak, tapi ini tuh sebetulnya kalau kita konversi ke ukuran A4, ini tinggal kalikan 2 aja ya. Biar gampang ngitung, anggaplah ini 1000 ya, anggap aja 1000 ini. Saya tulis 1000, kemudian ini kan dipakai ngeprint ukuran A3 ya, kalau dikonversi ke A4 kan tinggal kali 2 aja. Jadi udah 2000 nih. Nah, si 2000 ini kalau misalkan saya konversikan lagi ke kualitasnya, saya lebih banyak ngeprint ukuran yang high ya. Udah mau ukurannya high, kertasnya pun saya pakai matte paper ataupun glossy paper. Jadi kalau misalkan saya kalikan lagi dengan, misalkan dibandingkan lagi dengan yang plain paper, itu bisa 1:2 kecepatannya ya. Jadi kalau misalkan saya anggap ini kertas biasa, mungkin ini bisa dikalikan 2, jadi 4000 ya. Jadi ini hitung-hitungan sederhana saya aja, mungkin bisa salah juga, cuma prediksi saya kalau misalkan ini dikonversi ke ukuran A4 yang standar, kertas yang standar dengan dokumen kualitas yang standar, ini bisa sampai 4000 cetakan ya. Jadi 990 ini dia ukurannya A3+ pernah, cuma jarang, kebanyakannya A3. Itu di ukuran kualitas yang high, dengan kualitas high dengan papernya itu saya pakai glossy biasanya. Nah, kemarin juga ada user yang komentar, jadi dia tuh baru beli printer, baru banget beli printer, kemudian dia coba proses charging, terus ketika beres mau cek nozzle tuh tinta yang warna merah atau magenta nggak keluar sama sekali ya. Akhirnya dia bawa ke tempat servis, tapi anehnya nggak tahu kenapa malah diservis si printernya, padahal
kalau printer baru itu ada garansi tukar unit ya. Saya juga pernah ngalami di Epson L15160 itu nggak bisa proses in charging. Itu baru beli sekitar 1 hari ya. Akhirnya saya bawa ke tempat servis, kemudian di sana tuh ditawarin untuk tukar unit. Memang nggak cepat waktunya, sekitar 1 bulan saya harus inden nunggu ya. Tapi alhamdulillah diganti oleh pihak service centernya. Jadi nggak diservis. Cuma yang kawan ini dia bilang udah nunggu 1 bulan bang, baru dia dapat servisan, jadi nggak diganti. Dan itu pun ketika dikembalikan lagi memang bisa normal, tetapi efeknya maintenance box-nya udah habis. Karena ketika perbaikan itu dia pasti melakukan proses head cleaning gitu ya. Nah, untuk demonstrasinya saya akan coba demokan ngeprint kalender ya. Kalendernya seperti ini, saya udah coba download di Canva juga. Ini sebagai sampel aja. Nah, ini kalendernya. Untuk size maksimalnya dia ada di A3 teman-teman ya, di A3 plus. Nah ini ada A3 plus, cuma saya untuk video kali saya demokan di A3 aja. Ukurannya A3, quality-nya high ya. Kemudian untuk paper type-nya saya pakai Epson Matte aja, walaupun kertasnya saya pakai glossy sebetulnya. Ini bisa borderless juga kalau teman-teman mau ada pilihannya ya, ada pilihan borderless. Cuma saya pikir nggak terlalu suka dengan konsep yang tanpa tepi itu. Kita akan coba arahkan dulu ke printernya sebagai demo aja ya. Kita pakai kualitas yang standar aja, karena kalau high itu lumayan lama. Nah ini kertasnya harus saya loading, ngeloading 1 kertas aja karena buat demonstrasi ya. Dan alhamdulillah pengalaman pribadi saya belum ada masalah. Jadi mungkin tiap user tuh beda-beda ya experience-nya ya. Jadi saya nggak bisa nyalahin mereka juga. Dan masalah printer tuh ada di garansi sebetulnya. Kalau teman-teman mau pakai garansi itu ya pakai aja. Tapi ada kalanya orang tuh alasannya jauh rumahnya dari tempat servis. Jadi ya nggak pengaruh apapun mau ada garansi atau tidak. Mereka akan percuma juga gitu. Ketika printernya ada kendala mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pribadi tempat servisnya lebih jauh dibandingkan tempat tinggal tuh. Tapi masih dari kota yang sama, masih bisa terjangkau lah ya. Cuma agak malas juga kalau bawa printer segede ini kan untuk servis gitu ya. Kalau printernya ukuran kecil sih nggak jadi masalah. Ini saya coba demokan untuk nyetak yang ukuran A3 ya, yang standar aja kualitasnya. Untuk tintanya masih pakai 003 ya, itu ada di sebelah kanannya itu. Ada beberapa botol yang masih belum terisi, masih belum penuh maksudnya. Jadi saya kalau ngisi tinta tuh nggak pernah penuh teman-teman, paling setengahnya aja. Jadi botolnya tuh masih banyak di situ. Ini tema kalendernya warna biru ya, karena bentar lagi kan tahun baru, tahun 2025, pasti teman-teman juga ada kemungkinan nyetak kalender. Ada yang kalender meja, ada yang kalender bentuk poster. Ini saya ambil desainnya di Canva. Untuk kecepatannya mungkin nggak bisa terlalu cepat ya, karena memang konfigurasi nozzle-nya pun dia hitamnya 800. Hitamnya tuh kalau nggak salah di 800 gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi, hitamnya 800. Bukan 800, 400 kayaknya. 400, tapi yang warnanya itu, yang CMY-nya itu dia 256. Tapi masih lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Ini kan merupakan pengganti dari L1300 dia. Kalau L1300 dia lebih parah lagi, lebih lama lagi. Cuma bodinya memang bagusan L1300. Ini kan lebih compact ya, lebih ringan juga bodinya. Kalau L1300 lebih besar lagi. Udah ada yang keluar bagian cetakannya. Nanti kita akan coba review sebentar hasilnya. Ini lebih dominan warna biru ya, warna biru dengan warna putih juga ada. Dan ada gambar-gambar juga di situ. Saya pilih gambarnya karena variasinya lumayan banyak. Dan ini kualitas yang standar ya, belum yang high-nya. Ini udah mau beres ya, udah mau 100% beres. Ya kalau nyetak 1 atau 2 mungkin masih aman ya, tapi kalau teman-teman nyetak ratusan tuh ya harus
tahu ya, diistirahatkan juga dia printernya. Kita akan coba review sebentar hasil cetaknya. Ini hasilnya, dan ini review jujur ya, karena tadi saya lihat nozzle check-nya bagus, nggak ada putus-putus, ya nggak apa-apa, standar aja. Tapi kalau seandainya nanti di sini ada yang putus-putus ya, teman-teman boleh pakai kualitas high gitu. Nah ini udah fokus nih videonya. Nah ini hasilnya. Kalau dilihat dari jauh, sebetulnya nggak ada masalah, aman-aman aja. Tapi kalau teman-teman lihat dari dekat, itu gambar tuh biasanya ada yang sedikit pecah ya, tapi itu tergantung kualitas gambarnya juga. Kalau untuk hasil cetakan tulisannya sih aman-aman aja ya. Ya seperti ini glossy, mau dilaminasi boleh, nggak pun nggak apa-apa, karena yang glossy itu ya udah mengkilap. Tapi kalau dia dicampur laminasi lagi, dilapisi lagi, dia akan lebih keren lagi ya. Ini kalau gambar-gambarnya seperti ini standar aja sih. Saya nggak bilang bagus banget, saya nggak bilang jelek, tapi ya cukup lah untuk kebutuhan cetak kalender. Toh ketika teman-teman ngeprint di printer laser pun tuh suka ada aja bercak-bercak tinta tuh suka apa nyiprat-nyiprat tuh ada. Tergantung kualitas si printernya ya. Oke, gitu aja. Jadi buat teman-teman yang misalkan ada kendala dengan printernya, manfaatkan garansinya aja. Kalau misalkan printernya berkendala setelah 1 hari atau misalkan belum 3 hari itu bisa klaim untuk tukar unit baru. Tinggal bawa aja perlengkapan semuanya, termasuk dusnya itu bisa diganti. Cuma memang indennya lumayan lama, dia sampai paling cepat 2 minggu ya, paling cepat 2 minggu. Saya pribadi pas ngeganti Epson L15160 itu sampai 1 bulan baru ada kabar. Jadi mereka pun butuh proses untuk klaim ngeganti dengan unit yang barunya gitu ya. Teman-teman kalau mau desain yang lebih lebih banyak lagi, tinggal datangin ke Canva aja, banyak itu ya. Saya juga karena banyak ngambil desain dari Canva, saya ngambil yang pro aja, jadi banyak pilihannya. Nah ini salah satunya tuh, banyak banget, tinggal cocokkan aja. Mau diganti warna juga boleh dia ya. Ini mumpung ada momen akhir tahun, pasti banyak orang yang perlu kalender ya, walaupun ya banyak yang pakai kalender digital juga udah lumayan banyak. Oke, gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.